warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ulfananta Ayu Pratiwi, guru Mapel PJOK di SMP Negeri 1 Jumo. Hari ini, Kamis 28 November 2024, saya akan melakukan diseminasi RTL PKG PJOK tahun 2024 Kabupaten Temanggung. Tema yang akan saya gunakan dalam RTL adalah menciptakan karya baru atau melahirkan karya baru di SMP Negeri 1 Jumo yang dapat digunakan dalam pembelajaran PJOK. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Bapak Ibu, saya tidak usah perkenalan, sudah kenal. Ya, saya akan mendiseminasi RTL atau rencana tindak lanjut hasil dari PKG PJOK yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 2 Temanggung. Jadi sebelum ke situ saya akan berkamuflase, makanya 9 aspek pembelajaran efektif, di mana ada 9. Nanti yang pertama tujuan pembelajaran. Yang kedua menerlibatkan aktif siswa. Kemudian yang ketiga pengajaran berdiferensiasi. Kemudian yang keempat pemrogesan dan pemantauan konten. Kemudian yang kelima penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Kemudian ada umpan balik. Ada komunikasi efektif. Yang ke-8 ada penilaian dan evaluasi. Dan yang ke-9 kita praktekkan bareng-bareng Bapak Ibu, tidak usah berdiri, duduk saja. Duduk saja. Yang pertama adalah tujuan yang kedua keterlibatan siswa aktif. Yang ketiga pengajaran berdiferensiasi. Yang keempat progresan dan tangkapan konten. Kemudian yang kelima penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Kemudian yang keenam ada umpan balik. Kemudian yang ketujuh ada komunikasi efektif. Kemudian yang ke-8 ada penilaian dan evaluasi. Kemudian yang ke-9 ada keselamatan. Sudah, tepuk tangan dulu buat kita. Untuk RTL saya dalam PKG PJOK itu temanya adalah atau apa namanya yang akan saya tidak lanjutkan itu adalah melahirkan karya baru untuk bergerak aktif dan menyenangkan dalam pembelajaran PJOK. Jadi nantinya akan menciptakan sebuah karya. Menciptakan sebenarnya. Untuk latar belakangnya, di mana di dalam latar belakang itu ada suara, pilihan dan kepemilikan dari peserta didik. Untuk suara
Untuk suara itu nanti akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan ide dan partisipasi yang secara aktif. Jadi ini koyo P5 kalau gambarannya itu seperti P5. Hanya saja ketika P5 itu tidak semua bapak ibu guru nanti akan terlibat gitu. Kemudian nanti dalam suara itu peserta didik melakukan kegiatan dengan pembelajaran berbasis proyek sehingga nanti akan menciptakan sebuah produk baru atau melahirkan produk baru yang nanti bisa digunakan dalam pembelajaran PJOK selanjutnya. Kemudian untuk pemilihan peserta didik mendorong keterlibatan peserta didik dan meningkatkan minat dalam pengalaman belajar baik dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran khususnya dalam pembelajaran PJOK. Kemudian di sini di dalam pilihan ini nanti peserta didik akan mempunyai kesempatan untuk memaparkan atau melakukan presentasi dari hasil karya yang dibuat dan akan menggali sumber belajarnya sehingga peserta didik mampu menciptakan karya tersebut. Untuk kepemilikan itu nanti akan memberikan tanggung jawab kepada peserta didik sepenuhnya dalam melakukan pembelajaran sehingga akan tercipta karya baru yang nantinya akan dipublikasikan di dalam media sosial dan dapat digunakan dalam pembelajaran PJOK. Contohnya, itu misalnya peserta didik nanti akan membuat seperti gawang-gawangan kecil. Gawang kecil itu nanti bisa digunakan untuk kebugaran jasmani, untuk fartlek, untuk kegiatan yang lainnya. Kemudian untuk konteksnya, SMP Jumo itu memiliki komunitas yang baik dan aktif, sehingga aset yang akan saya gunakan itu adalah aset lingkungan, di mana SMP Jumo ini tempatnya strategis dan lingkungannya yang luas. Yang kedua adalah digitalisasi. Nanti akan digunakan untuk memposting karya baru yang diciptakan oleh peserta didik itu. Kemudian untuk aset manusia itu memiliki peserta didik yang banyak. Kemudian bapak ibu gurunya yang sudah linier, sudah memiliki ijazah strata 1. Kemudian untuk agama dan budaya, di mana di SMP Negeri 1 Jumo ini bukan hanya satu agama saja, tetapi ada beberapa. Nah, nanti akan berkolaborasi di dalam situ. Kenapa kok saya harus memilih menciptakan karya baru? Karena kebutuhan peralatan dalam pembelajaran yang menurut saya adalah kurang memadai. Begitu. Jadi seperti gawang itu kan kita hanya punya satu set, satu pasang saja, gitu. Dan itu kalau kita bawa pindah-pindah itu rodok abot, kesusahan, kewalahan. Kemudian misinya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik atau berpihak pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di SMP Negeri 1 Jumo yang sudah baik dan sudah berjalan dengan baik. Tujuannya adalah 1. Melahirkan karya baru dalam pembelajaran PJOK khususnya, kemudian mendorong aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran. Jadi nanti karya baru yang dibuat oleh peserta didik itu akan digunakan atau diimplementasikan secara langsung dalam pembelajaran PJOK. Misalnya, kita memodifikasi bola, membuat karya baru berupa bola. Nah, bola itu yang awalnya kita punya satu bola, karena kita sudah menciptakan
Sehingga 5 bola yang diciptakan siswa ditambah 1 bola yang dimiliki sekolah nanti akan kita gunakan dalam pembelajaran PJOK. Jadi tidak banyak waktu tunggu dalam pembelajaran PJOK. Kemudian meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Ini dengan menciptakan itu sehingga peserta didik nanti akan lebih banyak berpartisipasi. Kemudian ketika memanfaatkan alat itu, nanti peserta didik akan lebih aktif. Yang tadi saya sampaikan, mengurangi waktu tunggu dalam pembelajaran PJOK. Kemudian mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama dari masing-masing peserta didik. Untuk capaiannya adalah peserta didik mampu melahirkan karya baru yang bermanfaat untuk pembelajaran PJOK. Untuk langkah-langkahnya dan hasilnya itu untuk pemeran utamanya adalah peserta didik. Ini saya hanya memusatkan pada kelas 7, jadi siswa kelas 7 gitu. Kemudian nanti akan dibuat berkelompok, bisa dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri 6 sampai 8 peserta dalam satu kelompoknya. Kemudian untuk alur pembelajaran atau langkah-langkahnya adalah nanti menggunakan peluncuran ide, di mana dalam peluncuran ide itu ada ide apa yang akan diciptakan. Jadi karya baru apa yang peserta didik itu akan buat. Kemudian untuk pengumpulan informasi, aku kan kudu sinau lewat gitu. Nah, gitu. Dan apa yang bisa saya pakai untuk menciptakan karya itu? Kemudian untuk pengembangan dan umpan balik, bagaimana peserta didik itu mempraktekkan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki dari sumber belajar dan bahan belajar tersebut dalam menciptakan karya tersebut. Lalu untuk presentasi, apa saja yang harus saya jelaskan tentang karya ini? Begitu. Untuk hasilnya, saya berharap ini hasilnya bagus. Kemudian untuk struktur dan mitra dalam Kombel, di mana program ini adalah program kokurikuler. Untuk guru yang terlibat atau pihak yang terlibat itu adalah guru prakarya. Kemudian untuk sasarannya adalah peserta didik kelas 7, mulai dari kelas 7A sampai dengan kelas 7G. Jenis kegiatannya adalah menciptakan karya baru. Terus untuk pelaksanaannya adalah 4 kali 3 JP atau 4 kali pertemuan. Untuk tempatnya ada di SMP Negeri 1 Jongo. Jadi ini karena tempatnya di SMP Negeri 1 Jongo, jadi bukan tugas yang harus dikerjakan di rumah gitu, tetapi itu dikerjakan di sekolah. Kemudian untuk kapasitasnya adalah penggunaan aset yang ada di SMP Negeri 1 Jongo, yaitu manusia, guru yang linier, kemudian lingkungan, di mana SMP Negeri 1 Jongo yang tadi sudah saya sampaikan itu tempatnya yang strategis dan luas. Kemudian untuk finansialnya itu orang tua yang mendukung. Kenapa saya memasukkan finansial? Karena kalau saya khususnya saya itu kemarin melihat dari kegiatan futsal, kemudian kegiatan sepak bola, kemudian kegiatan olahraga yang lain, itu orang tuanya hampir semuanya itu mendukung. Jadi purun iuran ngoten lho. Gitu. Kemudian untuk digitalnya itu penggunaan gadget di mana nanti akan digunakan untuk memposting ide dan karya baru tersebut. Kemudian untuk rencana evaluasi itu nanti bentuknya adalah pengamatan atau observasi langsung yang nanti akan bisa saya dan guru prakarya yang melakukan observasi langsung. Kemudian nanti akan ada jurnal kegiatan dan kuesioner. Untuk jurnal kegiatan ini
nanti akan diisi setiap kali melakukan itu. Jadi misalnya hari Kamis sekarang, kemudian Kamis depannya, dan Kamis depannya sudah final. Kemudian untuk pelaksanaannya, nanti peserta didik itu dengan kuesioner dan jurnal kegiatan pasca kegiatan yang diisi setiap kali kegiatan. Kemudian untuk guru nanti akan melakukan diskusi. Jadi guru ini yang berdiskusi adalah guru PJOK dan guru prakarya yang nantinya hasil diskusi itu akan didiskusikan lagi dengan ibu kepala sekolah. Lalu untuk tantangannya saya itu yang pertama adalah keterbatasan waktu, sehingga saya tuh masih berpikir ini tuh kapan ya begitu. Dan ini perlu saya memeta-metakan materi atau jadwal dari Promes begitu. Lalu dengan keterbatasan waktu itu maka saya akan melakukan agenda atau penjadwalan untuk kegiatan penciptaan karya baru. Kemudian untuk sumber dayanya itu penggunaan aset yang maksimal. Jadi kadang itu anak itu ketika gadget, contohnya gadget, itu kenapa saya bilang belum maksimal? Karena ketika gadget itu digunakan untuk game, itu ada kuotanya. Tetapi gadget ketika digunakan untuk pembelajaran, itu anak akan bilang, "Boten enten kuotanya Bu, habis pakai datanya Bu," dan lain sebagainya. Maka ini mungkin nanti bisa bisa menggunakan wifi sekolah, atau mungkin saya bisa memberikan tethering. Kemudian untuk kemampuan peserta didik yang beragam, tidak dari kelas 7A, 7B, 7C sampai 7G, tidak semua peserta didik itu memiliki kemampuan yang sama. Sehingga di sini saya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu saya akan memberikan bimbingan terstruktur. Misalnya ketika pembelajaran PJOK, saya akan berkeliling menanyakan sudah sampai mana, apa yang akan kalian buat, terus langkah apa yang harus kalian ambil kalau kalian ingin membuat ini, begitu. Ini harapan saya adalah melalui program ini saya berharap mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan berpihak pada peserta didik. Demikian ini pemaparan RTM saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak dan Ibu guru. Monggo. Tidak ada? Monggo. Baik, terima kasih Bu Ulfananta. Tepuk tangan buat Bu Ulfa. Luar biasa ini Bu Ulfa. Bu Ulfa, mungkin yang saya tanyakan, Bu Ulfa sudah punya gambaran nggak? Ini sudah dirancang sangat bagus, sudah punya gambaran, nanti karya baru anak itu kemungkinan ini gitu. Jadi kan ini kan olahraga ya. Saya membayangkan karena di situ tadi salah satunya itu akan menghasilkan karya baru. Itu dalam bentuk seperti apa? Mungkin saya yang kurang paham, ataukah mungkin berupa video, atau mungkin gambar-gambar terkait dengan lapangan atau apa seperti apa. Itu saja dulu, mungkin nanti biar ditambah Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih Bu. Jadi di sini menciptakan karya baru yang saya harapkan itu di dalam gambaran saya itu adalah misalnya bola. Begitu. Kemudian nanti siswa itu membuat bola, boleh dari kertas, boleh dari yang lain, begitu yang nantinya bisa digunakan dalam
pembelajaran bukan hanya sepak bola saja, tapi bisa digunakan untuk voli, bisa digunakan untuk yang lainnya begitu Bu. Kemudian untuk gawang kecil nih kok Bu. Gawang kecil itu apa? Gawang kecil itu jadi gawang kecil itu bisa digunakan untuk peserta didik untuk pembelajaran syuting misalnya, kemudian nanti bisa digunakan untuk loncat harimau dalam kebugaran jasmani, kemudian nanti bisa digunakan untuk dalam atletik itu. Jadi tidak hanya digunakan dalam satu fungsi saja, tapi bisa difungsikan dalam materi yang lain begitu. Berarti itu masuk dalam pembelajaran itu atau seperti apa namanya kalau dalam IPA apa? Peraga itu apa? Mana ya? Oke, jadi nanti siswa itu menciptakan karya baru berupa peraga itu. Oke. Oke, terus nanti dari alat peraga itu di Alat untuk bermain olahraga. Iya. Berarti kalau seperti gawang kecil itu berarti kan dipakai olahraga atau hanya apa namanya? Hanya alat peraga gitu. diimplementasikan Jadi dipakai untuk alat olahraga gitu ya? Ya, Oke. ngoten Bu. Mungkin ada tambahan Bu. Nah, kemudian untuk prakarya berarti maksudnya di situ. Iya. Yang Kayak pembelajaran terpadu gitu ya? nggih, ya Bu. Kolaborasi. Kemudian untuk gurunya tim atau satu orang? Kalau yang di sini itu saya kok hanya bayangannya cuma guru prakarya saja satu orang yang mengaku di kelas 7 itu. Begitu sama saya sebagai guru olahraganya begitu Bu. Di kolaborasi. Saya tinggal 3 bulan. Oke, ya buat begitu. Makanya nanti kakak saya sudah punya proyek. pemetaan yang Kesini biar kelihatan, biar itu akan kelihatan. saya masukkan di KTP. Karena harus Ini masuk dong? kelas 7. Kelas 7. Oke. Berarti nanti koordinasi sama prakarya bisa masuk sama-sama itu apa bisa. Mungkin begini. Bukan dulu kan bisa toh. Lah, kuat. Itu kan ada jadwal lain bisa tidak harus sama-sama berkelanjutan juga. Tidak harus bersama-sama. Jadi pas pelajarannya saya itu saya sebagai tanggung jawabnya, nanti ketika pembelajarannya Bu Wahyu prakarya itu guru prakarya. Mudeng baru. Sudah dilakukan tapi 30 menit. hasilnya bentar ya Bu. Mungkin ditambahin. Sudah ada Bu, tapi kok nggak ada di sini. Harus saya rancang pakai tulis saja. Saya belum lihat. Tapi ada, tapi belum. Oke, tadi hanya bentuk penilaian. Ya, soalnya dari sana itu dibatasi 9 slide begitu Bu. Terus mau tak masukkan sini itu kok sudah nggak cukup. Oke, Bu, nanti tak ketik dulu. Oh iya, Bu. Sabar Bu. Ada lagi? Tadi apa 4 kalinya? Ini sudah bagus. 4 kali kok menciptakan karya apa? Bisa kan? Menciptakan kelompok tadi itu ya? Boleh sama apa mau? Itu ya? Pak Yus ya, kawang apa yang biasa mau pulang kawan bentar ya dengan ya. Mungkin Pak Dianto ada tambahan? Monggo Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tadi saya mendengar satu kata yang namanya kokurikuler ya. Jadi
Jadi mungkin Bu Ulfa semacam memerlukan kerjasama dengan Bu Wahyu dalam hal mungkin penugasan dari Bu Wahyu sebagai guru prakarya atau guru yang guru prakarya untuk menugaskan apa yang ditargetkan oleh yang hasilnya nanti ditargetkan oleh Bu Ulfa. Nah, ini masukan satu. Yang pertama, anak itu bisa program semesternya Bu Ulfa itu kan akan bisa terhukum, juga tapi juga bisa untuk atletik program semesternya mempercepat yang diambil oleh Bu Wahyu sebagai guru prakarya juga ada kawin gue lah terhukum. Jadi sinkron. Nah, tantangan baru dalam sinkronisasi dua program semester dari dua mapel yang kalian belum berdua tak biar kan yang kedua sangat bagus dikembangkan tidak hanya untuk alat olahraga, bisa jadi alat gak kemana? ya Bu Ulfa sebagai pemangku PJOK, Wahyu dan mapel yang lain mungkin serupa ya mengembangkan alat-alat yang bisa dikembangkan untuk kegiatan outbound di sekitar sekolah kita. Jadi kita melaksanakan outbound jauh. Nah, kita desain pekarangan sekolah kita atau area sekolah kita yang luas itu untuk area outbound yang sudah dimulai oleh anak-anak. Sebetulnya mereka membuat gabungan ayunan di pondok ini sudah dimulai oleh anak-anak. Malah diketok kalau Pak. Cuma kita yang memfasilitasinya lebih ke arah. Terima kasih Pak Yoyo, saran yang bagus. Terima kasih juga Bu Nuni. Nanti akan kula sempurnakan lagi Bu Nuni-nya. Kemudian untuk Pak Yoyo, ini yang masih menjadi tantangan itu yang satu itu jadi menyinkronkan progres saya dengan progres dari Bu Wahyu gitu. Kemudian semoga kedepannya bukan hanya olahraga saja tapi dengan mapel yang lain begitu nih. Terima kasih Pak ya diingatkan, karena ternyata anak-anak itu kelebihan energi apa ya? Nah, saya berpikir lingkungan kita itu sangat luas. Kalau terbatas lingkungan bermainnya itu wajar ya. Mungkin energinya tersalur di kelas gitu. Padahal kita sudah menyediakan tempat-tempat untuk bermain. Tapi masih saja ada hal-hal yang energinya itu tersalur tidak pas. Nah mungkin masukan Pak Yoyo bagus. Jadi diberi tempat outbound. Sehingga tidak terlalu membahayakan dan anak-anak lebih terarah bermainnya. Begitu. Ya saya energi anak-anak ini belum tersalur dengan tepat sehingga masih terjadi di luar kehendak kita. Dan ini saya berharap ini modelnya STEM ya Bapak Ibu, seperti pembelajaran terpadu sains, teknologi, kemudian matematik dan engineering gitu ya. Dulu kan STEM, sekarang memang digalakkan Bapak Ibu. Kalau di TK, di SD itu masih terpadu ya, tematik gitu. Nah ini mungkin ke arah situ Bu Ulfa ya, sehingga pembelajaran itu tidak parsial, tidak kotak-kotak. IPS belajar ini nanti bingung ya menyinkronkan ini manfaatnya apa tuh dengan pembelajaran yang lain untuk benang merahnya itu di mana? Itu anak yang belum mampu sehingga tadi saja ngecek pembelajaran Bapak Ibu yang saya masuki, saya ngecek kemampuan anak yang diperoleh hari ini saja. Tak menulis satu materi itu kan yang jenengan ingat jangan dengan bahasa sendiri itu anak-anak kesulitan. Hari ini loh yang dapat hari ini.
bukan yang kemarin, yang hari ini. Sehingga bagus ketika pembelajaran itu tematik atau terpadu. Memang tantangannya itu untuk menyinkronkan antara mapel satu dengan yang lain. Contoh misalnya seni itu kan gampang ya, ada seni tari, musik, rupa, teater atau peran. Kalau materinya misalnya binatang, kemudian menggambar binatang apa, nyanyinya binatang itu, sehingga pembelajaran itu nyambung, lebih menguatkan gitu. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Saya nyambung dari Pak Jojo itu, ternyata ini ide bagus sebenarnya, diberi tempat outbound sampai selanjutnya di mana ya benar. Energinya Paling laris ini. Paling laris ini. Macul. Sak sayangmu Ya ke ya gitu. Bagus ini. Terima kasih. sansak. Terima kasih Bu Nini, solusi yang bagus. Saya mohon doa dan dukungannya Bu, semoga Oh iya, apa nanti minggu dapat ya? berjalan Wis dengan ngatur foto maksimal. bareng bisa juga. Bapak Ibu masih ada Tempat bukini. tambahan? Betul bukini ngono. Mungkin satu langkah kolaborasi dengan orang tua. Tadi kan butuh finansial tuh. Iya. Oh iya. Nah itu misalnya kolaborasi dengan orang tua. Berarti kalau orang tua itu maksudnya ke aset apa Bu? SDM. Ke SDM. Oh iya. Ya, nanti saya tambahkan dulu. Aset Aset sosial. sosial. Oh iya. Matur nuwun, terima kasih. Bapak Ibu, kita mengingat kembali yang tadi 9 Iki hubungannya apa sih? 9 aspek pembelajaran efektif. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Pembelajaran. Keterlibatan siswa aktif. Keterlibatan. Pembelajaran diferensial. Juga itu deh. Ada pemrograsan dan pentahapan konten. Progres kan. Progres dan pentahapan konten. Yang kelima, penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Yang keenam, putar balik. Ini sering tak pausin nih. Komunikasi. Komunikasi efektif. Pausin nih. Penilaian dan evaluasi. Yang terakhir adalah keselamatan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan banyak guyon, banyak ada kata-kata saya yang melukai hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekian pemaparan RTL diseminasi PKG PJOK milik saya. Saya ucapkan terima kasih.